Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam sebab-sebab mewarisi terdapat 3 sebab yang harus kita pahami ya. Asbabul irsi salah satun ya. Asbabul irsi salah satun, sebab-sebab mewarisi itu, sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris itu ada 3. Yang pertama yaitu bisababin nasab, karena sebab keturunan. Yang kedua bisababin nikah, karena sebab pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah karena sebab membebaskan hamba sahaya. Nah, untuk yang ketiga ini saat ini sudah tidak ada ya. Jadi sebab membebaskan hamba sahaya itu saat ini sudah tidak ada. Sehingga tinggal 2 sebab lagi yang sampai saat ini masih ada, hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak menjadi ahli waris. Pertama yaitu karena sebab keturunan. Misalnya seorang ayah meninggal, kemudian anaknya menjadi ahli waris, itu kan karena sebab nasab ya, karena sebab keturunan. Yang kedua yaitu bisa sebab nikah, karena sebab pernikahan. Seorang suami meninggal, kemudian istrinya menjadi ahli waris, maka itu karena sebab pernikahan, bukan karena sebab nasab ya. Begitu juga sebaliknya, kalau istrinya meninggal, kemudian suaminya menjadi salah satu ahli waris juga sama, itu karena sebabnya sebab pernikahan, bukan karena sebab nasab. Jadi suami istri itu kan bisa jadi dulunya itu mereka tuh bukan siapa-siapa begitu. Suami istri itu bisa jadi mereka kenalnya pada usia 30 tahun, 40 tahun begitu. Jadi mereka tuh bisa jadi memang bukan siapa-siapa dulunya. Sehingga ketika mereka menjadi ahli waris di antara keduanya begitu, suami meninggal kemudian istri menjadi ahli waris, atau sebaliknya istrinya meninggal suaminya bisa menjadi ahli waris, maka itu bukan karena sebab nasab, bukan karena sebab keturunan, tapi karena sebab pernikahan, bisababil nikah. Kemudian yang tadi, yang pertama yaitu bisababil nasab, karena sebab keturunan. Contohnya tadi seorang ayah meninggal, kemudian anaknya menjadi ahli waris, itu karena sebab nasab. Atau sebaliknya, seorang anak meninggal, ayahnya yang jadi ahli waris, itu juga sama, itu menjadi ahli warisnya karena sebab nasab, karena sebab keturunan. Nah, hal yang perlu dipahami bahwa karena sebab keturunan inilah kemudian yang harus digarisbawahi, sehingga kalau hubungannya misalnya antara anak angkat dengan ayah angkat misalnya, maka mereka bukan ahli waris. Jadi kalau ayah angkatnya meninggal, maka anak angkatnya dia bukan ahli waris, tidak berhak menjadi ahli waris. Begitu juga anak tiri misalnya, anak tiri, ayah tiri, mereka tidak saling mewarisi. Ibu tiri begitu, tidak saling mewarisi. Jadi pokoknya yang istilahnya anak angkat, ayah angkat, ibu angkat, begitu mereka bukan ahli waris di antara mereka. Begitu juga anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, itu mereka bukan ahli waris karena tadi disampaikan adalah harus hubungannya hubungan kandung ya. Jadi bisa babin nasab karena sebab keturunan itu karena sebab hubungan kandung. Lain halnya dengan saudara tiri. Nah, kalau saudara tiri ini masih mungkin mereka menjadi ahli waris karena sama seperti misalnya ada saudara, kan saudara itu ada 3 jenis ya. Ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Nah, berarti kan selain saudara kandung ada namanya saudara seayah, ada namanya saudara seibu. Nah, itu kan saudara tiri juga. Nah, ternyata kalau saudara tiri itu masih mungkin jadi ahli waris. Jadi kalau saudara seayah itu kan artinya ayahnya sama, ibunya beda. Atau sebaliknya, saudara seibu, yaitu ibunya sama, ayahnya beda. Nah, itu kan saudara tiri juga kan. Nah, saudara tiri ternyata mereka bisa menjadi ahli waris mereka. Jadi mereka ini kasusnya beda dengan tadi, dengan anak tiri, dengan ayah tiri, dengan ibu tiri, kasusnya beda. Apalagi dengan anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, beda kasus nih. Jadi kalau saudara tiri itu masih mungkin jadi ahli waris, yaitu saudara seayah atau saudara seibu ya. Karena kan saudara tadi disampaikan ada 3 jenis, ada saudara sekandung. Kalau saudara sekandung kan berarti ayahnya sama, ibunya sama ya kan. Kalau saudara seayah, ayahnya sama, ibunya beda. Kalau saudara
saudara seibu berarti ibunya sama, ayahnya beda. Sama seperti dalam sejarah Rasulullah ya. Dalam sejarah Rasulullah kan punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu kan punya ayah namanya Abdul Muthalib. Nah ternyata Abdul Muthalib itu punya anaknya tuh banyak gitu. Karena Abdul Muthalib kan istrinya lebih dari satu begitu dalam sejarah hidupnya. Misalnya kita sering mengenal pamannya Rasulullah namanya Abu Thalib. Tapi Rasulullah juga punya paman-paman lain. Misalnya ada namanya Hamzah, ada namanya Abbas, ada namanya Abu Lahab begitu. Artinya kalau Abu Lahab, Hamzah dan Abbas itu pamannya Rasulullah, itu kan dari garis ayah juga kan, semuanya dari garis ayah. Ternyata mereka itu bukan saudara kandung. Jadi antara Abdullah dengan Abbas, dengan Hamzah dan juga dengan Abu Lahab tadi itu mereka itu bukan saudara kandung, tapi mereka itu saudara seayah. Yang sekandung cuma Abdullah dengan Abu Thalib. Kalau Abdullah dengan Abu Thalib itu saudara kandung, artinya ayahnya sama, ibunya sama. Kalau Abdullah dengan Abu Thalib, ya. Tapi kalau dengan yang tadi, yang 3 orang itu, dengan paman-pamannya tadi itu, yang Abbas, kemudian Abu Lahab, kemudian Hamzah, itu dengan Abdullah mereka bukan saudara kandung, tapi saudara seayah. Sama-sama anaknya Abdul Muthalib, tapi mereka berbeda ibu. Nah, jadi intinya adalah kalau bisa babi nasab dalam hukum waris itu harus hubungan kandung ya. Kalau yang anak dan orang tua begitu, hubungannya harus hubungan kandung. Kecuali tadi kalau hubungannya saudara tiri bisa, karena dalam ahli waris itu ada namanya saudara seayah ya, akhun li'ab atau ukhtun li'ab bahasa Arabnya itu, atau saudara seibu, akhun li'um atau ukhtun li'um. Itu saya kira pembahasan mengenai sebab-sebab mewarisi. Kalau yang ketiga tadi kan yaitu karena sebab memerdekakan hamba sahaya, itu sudah tidak ada sekarang. Kalau dulu ya, waktu masih ada ya, misalnya dulu Abu Bakar As-Siddiq misalnya pernah membebaskan Bilal misalnya ya. Bilal itu kan dulu hamba sahaya, kemudian beliau dibebaskan, statusnya itu dengan dengan membebaskan statusnya sebagai hamba sahaya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalaulah misalnya Bilal meninggal dunia, kemudian tidak ada ahli waris ahli warisnya dari kelompok nasabnya, maka Abu Bakar itu bisa menjadi salah satu calon ahli warisnya, karena Abu Bakar dululah yang membebaskan Bilal ketika statusnya sebagai hamba sahaya gitu. Jadi tapi memang yang ini yang karena sebab membebaskan hamba sahaya itu dia adalah posisinya terakhir ya. Artinya kalau si mayit itu sudah sama sekali tidak ada ahli waris dari segi nasab, tidak ada ahli waris dari segi pernikahan ya. Apakah istrinya atau suaminya tidak ada, baru kemudian karena sebab membebaskan hamba sahaya bisa menjadi ahli waris. Meskipun saat ini sudah tidak ada kasus itu ditemukan ya. Saya kira itu, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan nanti kita bisa lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.